Sebagian kalian mungkin hanya mengenal Buya Hamka sebagai penulis novel, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan kisah Buya Hamka juga pernah difilmkan. Dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua MUI dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayat. Tapi ada juga kisah sedih yang mengharukan ketika Buya Hamka yang mengkritik Soekarno dengan program Nasakomnya hingga ia difitnah, dipenjara tanpa diadili, hingga menjadi imam sholat jenazah Soekarno. Buya Hamka ini adalah musuh beratnya Orde Lama. Untuk membungkam Hamka, Lekra dikerahkan untuk memfitnahnya. PKI memusuhinya dan kemudian Soekarno memenjarakannya selama 2 tahun tanpa proses peradilan sekalipun. Menariknya, Hamka justru keluar sebagai pemenang. Secara fisik, Hamka memang seolah tak dapat memberikan perlawanan. Corong politiknya lenyap ketika Mas Yumi dibubarkan pada tahun 1960. Media yang diasuhnya, Panji Masyarakat, dibredel pada tahun 1962. Beberapa bukunya dilarang beredar. Praktis, Hamka hanya memiliki tubuh, akal, dan waktu sendiri. Beliau tak berhenti beraktivitas sebelum akhirnya diseret ke penjara. Di penjara, ia malah menyelesaikan sebagian besar tafsir Al-Azhar. Hamka baru bebas pada 1966 setelah rejim Soekarno jatuh digantikan oleh Soeharto. Hamka pun kembali melakukan kegiatan seperti sebelum ia ditahan. 4 tahun kemudian pada 1970 ketika Soekarno akan sakit berat dan akan meninggal, Soekarno berwasiat kepada keluarganya agar nanti yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Buya Hamka. Saat menerima kabar kematian Bung Karno, tanpa berpikir panjang, Hamka langsung berangkat ke Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Setibanya di Wisma Yaso, sejumlah pelayat telah memenuhi rumah duka, termasuk Presiden Soeharto. Dengan mantap, Hamka yang dipenjarakan Soekarno dengan tuduhan melakukan upaya pembunuhan yang tidak pernah bisa dibuktikan menjadi imam sholat jenazah. Dengan ikhlas, Hamka menunaikan permintaan terakhir sahabatnya tersebut. Langkah Hamka ini kemudian mendapat tentangan dari teman-temannya. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut. Soekarno dianggap sebagai seorang yang munafik, yang lebih dekat dengan golongan anti Tuhan dibandingkan umat Islam. Hanya Allah yang mengetahui seseorang itu munafik atau tidak. Yang jelas sampai ajalnya dia tetap seorang muslim. Kita wajib menyelenggarakan jenazahnya dengan baik, jawab Hamka. Selanjutnya ia pun menyanjung jasa Presiden Soekarno yang ditinggalkan bagi bangsa ini. Di antaranya peninggalan Soekarno yang dianggap penting bagi umat Islam adalah Masjid Baitul Maqrohim yang berada di Istana Negara dan Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Mudah-mudahan jasanya dengan kedua masjid tersebut dapat meringankan dosa Soekarno, ucap Hamka yang kemudian mendoakan sahabatnya tersebut. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapa kalian para